Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian repositori dan service sebagai salah satu bentuk tugas untuk nilai tambahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini pada line yang pertama itu ada package repository. Ini artinya kita mendeklarasikan bahwa kelas-kelas yang kita buat dalam file ini itu berada di package repository. Kemudian kita import entity mybook, artinya kita mengimport kelas mybook pada package sensitif. Kemudian import Java Util release, berarti kita mengimport release dari package Java Util. Kemudian di sini public interface mybook repository. Kita membuat sebuah interface bernama mybook repository. Kemudian di sini ada public release mybook, get all key, string keyword, string status. Kita membuat metode bernama get all key, di mana hasil keluaran metodenya itu ada berbentuk release mybook dengan parameter string keyword dan string status. Kemudian di sini ada get all s, di mana keluarannya itu berbentuk release mybook, di mana parameternya itu dibutuhkan adalah string keyword. Kemudian di sini ada metode get all, di mana keluarannya adalah release mybook dan dia tidak membutuhkan parameter apapun. Di sini ada get without archive, di mana dia akan mengeluarkan output berupa release mybook. Kemudian di sini ada get only archive, di mana dia mengeluarkan output berupa release mybook. Selanjutnya kita ada method get by ISBN, di mana dia akan mengeluarkan input berupa mybook dengan parameter yang dibutuhkan adalah int integer ISBN. Kemudian selanjutnya itu ada method add, di mana dia membutuhkan parameter mybook, objek bernama mybook. Kemudian dia akan mengeluarkan tipe kembalian boolean. Kemudian ada remove, dia membutuhkan integer ISBN, kembaliannya adalah boolean. Kemudian ada method change, dia membutuhkan parameter ISBN dalam bentuk integer, kemudian mybook dalam bentuk objek, di mana kembaliannya itu adalah boolean. Kemudian ada change mybook archive, di mana dia membutuhkan integer ISBN, kemudian boolean status, dan kembaliannya ada boolean. Kemudian selanjutnya itu adalah change my title, di mana parameter yang dibutuhkan adalah integer ISBN, kemudian string sudo, di mana kembaliannya juga ada boolean. Dan terakhir ada update baby, parameter yang dibutuhkan adalah integer ISBN dan integer current page, di mana kembaliannya adalah boolean. Kita lanjut ke mybook repository implementasi. Di sini ada package repository, ini berarti menandakan bahwa kelas-kelas yang akan kita buat itu terdapat pada package repository. Kemudian kita mengimport entity mybook, berarti kita mengimport kelas mybook pada package entity. Kemudian di sini kita mengimport Java SQL result set, di mana kita mengimport kelas result set pada package Java.sql. Kita import SQL exception pada package Java.sql, kemudian import release pada package Java Util, kemudian kita import juga di kelas DB pada package Utils. Kemudian selanjutnya kita mendeklarasikan kelas baru mybook repository implement, di mana dia mengimplementasikan antarmuka mybook repository. Di sini kita mendeklarasikan variabel DB yang itu sebagai private, artinya hanya kelas-kelas tertentu yang bisa mengakses. Kemudian final itu artinya nilainya itu tidak akan berubah setelah kita deklarasikan nilai pada pertama kali. Kemudian di sini ada public mybook repository implement, di mana dia DB-nya ini kita deklarasikan sebagai konstruktor yang baru. Kemudian di sini ada override, kita override method pada mybook repository. Di sini ada public release mybook get all key, string keyword, string status, di mana parameter yang dibutuhkan adalah keyword dan status. Keluarannya adalah release mybook. Di sini ada query select all from mybook where to do like. Jadi di sini kita query-nya ini artinya kita berguna untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel mybook, di mana judulnya adalah ini berupa inputan user. Jadi di sini ada result set, kita deklarasikan variabel result set dengan tipe result set.
di mana itu nilainya adalah nilai eksekusi query dengan ini nilai hasil eksekusi query, di mana keywordnya adalah atau ini placeholdernya itu berisi dari keyword yang dimasukkan oleh user. Kemudian kita akan mengembalikan nilai proses result set, di mana result set dan status sebagai parameternya. Selanjutnya kita nge-override method getAllAs, di mana kita membutuhkan parameter keyword dan kembaliannya adalah release mybook. Di sini kita deklarasikan query berbentuk string, di mana dia adalah select all from mybook. Artinya kita menampilkan semua data buku pada tabel mybook. Di sini kita deklarasikan juga variabel result set sebagai tipe result set, di mana hasilnya itu adalah nilai hasil query yang telah kita eksekusi. Kemudian kita return proses result setnya. Kemudian kita override lagi method getAll, di mana keluarannya adalah release mybook, dan kita deklarasikan di sini query select all from mybook. Di sini kita deklarasikan result set, kemudian hasilnya itu adalah hasil eksekusi query yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian kita return lagi proses result setnya. Kemudian kita lanjut ke public mybook get by ISBN integer ISBN, di mana kita membuat method bernama get by ISBN. Dia menghasilkan keluaran objek mybook dan dia membutuhkan inputan berupa integer ISBN. Di sini kita mendeklarasikan query select all from mybook per ISBN placeholder. Jadi kalau misalnya ini akan menampilkan semua data buku di mana ISBN-nya itu sesuai dengan ISBN yang dicari oleh user. Kemudian ini ada string value, string value of ISBN. Kita mendeklarasikan variabel value sebagai array string, di mana nilainya itu adalah nilai dari ISBN yang dimasukkan oleh user pada kolom ISBN. Kemudian ini ada result set, variabel result set, di mana dia adalah isinya adalah nilai hasil eksekusi dari query, di mana value-nya ini placeholder-nya ini sudah diganti jadi nilai value. Kemudian kita return lagi proses single book result set. Kemudian di sini ada public boolean add mybook. Method add mengembalikan output berupa boolean. Kemudian di sini membutuhkan objek mybook. Di sini query-nya insert into mybook ISBN judul penulis penerbit dan terbit judul. Jadi ini nilai ISBN, nilai judul, kemudian ini nilai penulis, ini nilai penerbit, ini nilai tahun terbit, ini nilai jumlah halaman. Lalu kita deklarasikan value sebagai string array, di mana nilainya adalah getBook value mybook. Kemudian kita return db update, kita kembalikan nilai hasil eksekusi query dari ini dengan nilainya adalah ini. Kemudian kita lanjut override method bernama remove, tipe kembalian boolean yang dibutuhkan oleh integer ISBN. Kemudian query-nya ada delete from mybook where ISBN. Jadi kita menghapus data buku pada tabel mybook, di mana ISBN-nya adalah bernilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian kita deklarasikan value sebagai array string, di mana nilainya adalah nilai dari ISBN yang dimasukkan oleh user. Kemudian kita return nilai hasil eksekusi query-nya. Kemudian ada change, tipe kembalian boolean, parameter ISBN dan mybook. Kemudian ini ada string query untuk mybook set judul, penulis, penerbit, tahun terbit, total page ISBN. Jadi di sini kita bisa mengganti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, total page, di mana ISBN-nya adalah sekian. Ini kita deklarasikan value sebagai array string, kemudian get book values mybook. Ini artinya nilai kita ambil nilai dari mybook. Kemudian kita kembalikan nilai db update-nya itu artinya hasil eksekusi dari query-nya. Kemudian kita override update reading itu sebagai keluarannya ada boolean, parameternya ISBN dan current page. Kemudian ini string query update mybook service page for ISBN. Jadi kita ngupdate di mana kita ngupdate last page-nya ketika ISBN-nya adalah sekian. Jadi kalau misalnya ISBN-nya 123, kita update last page-nya misalnya jadi 3 misalnya. Kemudian ini ada kita deklarasikan value sebagai string array, di mana nilainya adalah nilai dari current page dan ISBN. Jadi kita ambil nilai daripada
current page dan ISBN-nya. Kemudian kita lanjut mengembalikan nilai hasil eksekusi query-nya. Kemudian di sini ada change my title, mengembalikan boolean, membutuhkan ISBN dan title, ada query update my book set judul dari ISBN. Di sini value itu sebagai string array, kemudian ini kita input sebagai array yang baru, di mana nilainya itu adalah title yang dimasukkan oleh user dan string value of ISBN kita ubah jadi string. Kemudian kita kembalikan nilainya. Kemudian ada change my book, parameter ISBN status yang dikembalikan boolean. Kemudian query-nya update my book set status dari ISBN. Jadi kita mengganti status di mana ISBN-nya adalah sekian. Kemudian yang string stat status jika 1 atau 0. Kemudian ada string value ini string stat string value of ISBN. Di sini kita deklarasikan value sebagai array string, di mana ini kita buat sebagai array string baru dengan nilai itu stat, nilai dari string value of ISBN. Jadi nilai yang string ISBN tadi kita ubah ke dalam bentuk string, dan kita return hasil eksekusi query-nya. Kemudian kita lanjut ke arsip, di mana kita akan mengembalikan nilai ArrayList MyBook. ArrayList MyBook model kita deklarasikan model sebagai dengan tipe data ArrayList MyBook, di mana itu adalah isinya adalah semua data buku kita. Kemudian kita kembalikan filter arsip books, di mana parameternya model dan nilainya adalah false. Artinya bukunya itu sedang tidak diarsipkan. Kemudian ini get only arsip, kembaliannya ada ArrayList MyBook, di mana model itu sebagai kita inisialisasi variabel model sebagai tipe data ArrayList MyBook, di mana nilainya adalah semua buku kita tadi. Kemudian kita return ke hasil MyBook, di mana semua model dan arsipnya itu statusnya true. Semua model buku yang status arsipnya itu adalah benar, sedang diarsipkan. Kemudian di sini ada proses result set, keluarannya ArrayList MyBook, di mana kita membutuhkan parameter result set dan status. Kita deklarasikan dulu model sebagai ArrayList MyBook, di mana nilainya itu adalah nilai hasil yang bakalan nilai hasil dari metode ini kita simpan ke dalam model. Jadi kalau result setnya tidak sama dengan 0, maka kita di sini kita buat dalam blok try exception. Di sini ada while result set next. Jadi kita lakukan next terus sampai dia tidak bisa di next lagi, sampai result set itu bernilai 0. Kemudian di sini ada kita deklarasikan MyBook dengan objek MyBook. Di sini ada create MyBook from result set. Kemudian status kalau misalnya sama dengan 0 atau MyBooknya sedang diarsipkan, maka kita menambahkan ke dalam modelnya tadi. Kita nambahkan MyBook itu ke dalam model. Kemudian ini kalau misalnya terjadi exception. Ini untuk nge-handle SQL exception. Kemudian kita kembalikan nilai model yang tadi, model yang ini. Kemudian ini ada proses result set, parameter result set, tipe data ArrayList MyBook. Ini yang dikembalikan nanti. Kemudian return proses result set mana nilainya adalah 0. Kemudian ini ada proses single book result, di mana parameternya ada result set. Dia akan mengembalikan nilai MyBook sebagai objek MyBook. Kemudian kalau misalnya result setnya tidak sama dengan 0, maka kita buat dulu blok exception-nya untuk menangkap jika terjadi kesalahan. Nah, kalau misalnya result setnya bisa di next kan, maka kita akan mengembalikan nilai create MyBook from result set. Ini setelah ini selesai, kita akan return 0. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah get book value, di mana nilai parameternya adalah MyBook. Kemudian nilai kembalikannya adalah string array. Kita kembalikan dulu nilai new string array. Kita ambil nilai value of MyBook get ISBN. Kita ambil dulu nilai ISBN, kemudian kita ambil nilai title, nilai author, publisher. Kita ubah nilai year-nya itu ke dalam string.
get total page ke dalam string, kemudian get current page ke dalam string. Kemudian ada filter arsip books, di mana parameternya ada release my books, boolean arsip, kemudian ini tipe kembaliannya adalah release my book. Di sini ada release my book filtered, kita deklarasikan sebagai release yang baru. Di sini kita lakukan for each loop. Kita deklarasikan dulu my book sebagai objek my book, kemudian di sini ada books. Jika my book-nya itu lagi diarsipkan, maka kita akan menambahkan my book ini ke dalam filter tadi, ke dalam ini. Kemudian kita akan kembalikan nilai dari release my book filtered. Kemudian kita masuk ke create my book from result set. Di sini kita membutuhkan parameter berupa result set dan kembaliannya adalah my book. Di sini ada ISBN. Ini kita ambil nilai ISBN, kita masukkan ke dalam variabel ISBN, judul kita masukkan ke dalam variabel judul, penulis ke dalam penulis, penerbit. Kemudian ini tahun terbit ke tahun terbit, jumlah halaman ke jumlah halaman, last page ke last page, kemudian status ke status. Kemudian kita deklarasikan objek my book itu sebagai objek baru, di mana nilainya itu berisi ada ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, last page, dan status yang telah kita ambil tadi dari tabel. Kemudian di sini ada my book set arsip status. Kita panggil my book set arsip status, kemudian kita kembalikan nilai my book. Kemudian di sini ada packet service. Ini mendeklarasikan bahwa kelas-kelas yang terdapat di service. Kemudian import entity my book. Kita import kelas my book ke dalam. Kita import kelas my book pada package entity. Kemudian kita import juga table pada package JavaX Swing. Kemudian kita deklarasikan public interface my book service. Kita deklarasikan sebuah interface baru. Di sini ada metode yang tidak memiliki nilai tipe kembalian, tidak mengembalikan sebuah nilai. Ada set table to do, parameternya table to do list dengan tipe table, kemudian set table arsip, table arsip sebagai parameter dengan tipe table, kemudian ada table handling, dia tidak membutuhkan parameter, kemudian table handling 2. Ini 4 ini tidak membutuhkan, tidak mengeluarkan nilai kembalian. Kemudian ini ada method read my book, dia mengembalikan nilai boolean dengan parameter yang dibutuhkan adalah ISBN. Ini tidak membutuhkan kembali, ini tidak mengeluarkan, tidak menghasilkan nilai kembalian. Ini juga sampai ke sini. Di sini ada table handling 2, kemudian load home data, load home arsip, load tip data. Ini adalah string CBS stat, combo stat. Kemudian load source data, dia membutuhkan keyword, so my book list, kita membutuhkan combo. Kemudian so my book home, so my book arsip, dia membutuhkan keyword dan combo. CBX status, combo box status. Kemudian ada so my book arsip, dia membutuhkan keyword. Kemudian so my books with arsip, dia tidak membutuhkan apa-apa. So my books only arsip. Kemudian add my book yang membutuhkan SBN, title, authors, publisher, year, total page. Kemudian ada remove my book yang membutuhkan SBN, change my book yang membutuhkan number, title, author, publisher, year, total page. Kemudian change my title yang membutuhkan SBN title, change my book arsip, SBN dan status, update ready my book, SBN current page. Kemudian ada get my SBN, dia mengembalikan nilai objek my book, kemudian dia membutuhkan SBN. Kita lanjut ke my book service yang implementasi. Di sini ada kita deklarasikan packet service, di mana ini menyatakan bahwa kelas-kelas yang kita buat itu dalam packet service. Di sini kita ada import beberapa kelas, my book dari package entity, action event dari Java RT event, my book repository dari repository, release dari package Java UT, event object dari Java UT, default cell editor dari Java Swing. Kemudian dari Java Swing juga ada checkbox, table, text field. Di ini Java Swing event itu ada cell editor, listener, dan change event. Kemudian dari Java Swing table itu ada default table model, table column model. Kemudian dari OTL itu ada button editor. Kemudian kita deklarasikan sebuah public class bernama my book service implement, di mana dia mengimplementasikan antarmuka dari my book service. Di sini kita deklarasikan dulu my book repository.
Kemudian table to do list dengan tipe Gtable, table arsip dengan Gtable, tipe Gtable. Kemudian kita deklarasikan konstruktor bernama mybook as service implement yang menerima parameter mybook repository, di mana kita deklarasikan ini kayak nilai mybook repository pada yang terdapat dari mybook service implement. Itu kita isi nilainya dari dengan variabel mybook repository. Mybook repository ini artinya kayak berada di kelas yang lain, di kelas atau di package yang lain. Jadi kita masukkan ke mybook repository yang berada di kelas dan package yang sama dengan package yang sekarang kita lihat ini. Kemudian set mybook arsip, dia tidak mengembalikan nilai, dia membutuhkan parameter mybook repository, dia sama juga mybook repository yang dimasukkan ke mybook repository. Kemudian set table to do list di table to do list yang membutuhkan parameter table to do list di table. Di sini nilai table to do list kita masukkan ke table to do list yang terdapat dalam service.mybook service implement. Kemudian kita override method yang ada di mybook service. Di sini ada table arsip, di mana dia membutuhkan parameter si table arsip. Di table arsip, nilai table arsip yang dari luar itu kita masukkan ke dalam table arsip yang kita punya di dalam ini. Kemudian so mybook arsip 0, kemudian statusnya adalah kosong. Kemudian kita ngoperasi table to do dengan parameter table to do list di table. Sini kita membutuhkan kita memasukkan nilai table to do list yang di luar itu ke dalam table to do list yang ada di package ini. Kemudian di sini ada mybook get by ISBN, mengembalikan nilai objek mybook, di mana parameternya adalah ISBN. Di sini kita kembalikan mybook repository.get by ISBN. Kita panggil method get by ISBN pada kelas mybook repository dengan parameter ISBN yang telah diinput oleh dalam metode ini. Ini ada public void table handling table. Ini untuk mengatur table kita ya. Di sini ada try exception, table get column model, get column, social editor, social editor, text file. Kita mengambil kolom model sekian, kita mengambil nilai kolom ke 0. Kemudian kita override self edit table event object and event, kita return dengan nilai false. Kemudian ada button editor, itu kita deklarasikan sebagai button arsip, di mana kita membuat new button editor dan di dalamnya ada parameter new checkbox. Kemudian di sini kita button arsip, button add action listener, action event. Di sini ada interval, kita ambil row yang diselect, kemudian kolom kita ambil nilai dari kolom yang diselect. Kemudian ini ada model, kita deklarasikan sebagai default table model, di mana itu ada table yang diambil. Kemudian if row lebih besar sama dengan 0 dan kolom yang sama dengan 6, maka ISBN itu kita deklarasikan sebagai model get value row kolom yang ke 0. Kemudian boolean status itu jika dia tidak string model get value row yang 6 itu tidak sama dengan arsip, maka kita masukkan ke dalam variabel status. Kemudian change mybook arsip ISBN status, nilai statusnya tadi kita masukkan sebagai parameter dalam change mybook arsip. Kemudian di sini kita melakukan pengecekan kalau misalnya tabelnya sama dengan table to do list so mybook with arsip. Kalau misalnya dia bukan table to do list, maka dia so mybook arsip, di mana keywordnya itu adalah 0 dan combo X statusnya adalah 0 atau kosong. Kemudian table get column, model get column, kita ambil nilai kolom yang ke-6, kita set rendered sebagai uters button rendered. Kemudian ini ada get column yang ke-6 juga, set cell editor dengan button arsip. Kemudian ada table get default editor, kolom kelasnya bernilai string.class, kemudian kita add editor listener-nya itu dengan cell editor listener yang baru. Kita override editing stop, di mana kalau misalnya table sama dengan table arsip, row-nya itu kita masukkan nilainya sebagai nilai dari row yang diselect, nilai kolomnya itu adalah nilai kolom yang diselect. Kemudian select value adalah nilai yang terdapat pada row dan kolom, kita ganti nilai yang terdapat pada row dan kolom itu ke dalam string, kita masukkan ke selected value.
Kemudian change my title. Di sini ada integer, table value of, row 0. Row yang kesekian dengan kolom yang ke 0, di mana judulnya itu adalah nilai dari selected value yang ini. Kemudian show my book arsip, di mana keywordnya kosong, combo X statusnya adalah kosong juga. Kemudian kita override juga editing cancel, di mana parameter change event N. Kemudian ini ada exception codes exception. Kemudian ini ada public void table handling. Table handling dengan parameter table to do list. Kemudian ada public table handling 2, method handling 2, di mana kita bikin table handling dengan parameter table arsip. Kemudian ada load home di table to do. Di table to do list kita deklarasikan dulu nilai table to do. Kemudian ada model itu dengan tipe arrayless my book, dimana nilainya adalah nilai semua data pada buku kita. Kemudian table model dengan tipe default table model, di mana kita deklarasikan table model yang baru dengan nilainya ini. Kemudian kita override juga boolean is edit table dengan row dan column sebagai parameter. Kita return nilai true. Kemudian table to do kita set modelnya sebagai table model. Set cell selection enable kita matikan. Set row selection allowed kita bikin jadi true. Kemudian resize mode atau resize off, jadi nggak bisa langsung di resize. Kemudian row-nya kita set sebagai 30. Kemudian table column model, table to do get column model. Di sini kolom ISBN itu sebagai kolom yang ke 0. Kemudian kolom ISBN kita bikin ukurannya itu sebagai 150. Kolom title itu kolom yang ke 1, ukuran 150. Author itu kolom 2, ukuran 150. Publisher kolom ketiga ukuran 150, kolom year itu kolom keempat ukuran 150, kolom page 5, kolom status 6, dan masing-masing ukuran 150. Kalau modelnya nggak kosong, kita lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kecil dari size modelnya, dengan i iterasinya terus bertambah. Kita deklarasikan mybook sebagai var, kemudian model.get i, kemudian if mybook tidak sama dengan 0 dan mybooknya nggak diarsipkan, maka table model kita add new object dengan nilai ISBN, title, author, publisher, year, current page, dan total page, dimana statusnya juga belum diarsipkan. Jadi ini kita ambil nilai ISBN-nya, title-nya, author-nya, publisher, year, current page, dan total page. Kemudian kita lanjut ke method load home. Ini kita deklarasikan table arsip book sebagai table, dimana nilainya adalah table arsip. Kemudian kita deklarasikan model sebagai arrayless mybook, di mana nilainya adalah get only arsip, di mana terus kita cetak pesan data table, di mana nilainya adalah model to string. Kemudian di sini ada default table model. Kita deklarasikan table model sebagai tipe default table model, dan nilainya itu adalah baru, di mana nilainya itu ada 0, datanya itu 0, dengan objeknya itu SBN, judul, penulis, dan status. Kita override lagi result edit table dengan parameter row kolom, dan kita return kolomnya tidak sama dengan 3. Kita mengembalikan nilai booleannya. Kemudian di sini kita ada table arsip set model, kita set modelnya sebagai table model. Kita selection enable-nya kita bikin false. Kemudian allow selection row itu true. Kemudian authorization-nya off, row height-nya 30. Kemudian di sini kolom modelnya itu adalah table arsip book get kolom model. Kalau misalnya kolom ISBN itu terdapat pada kolom ke-0 dengan lebar 200, title itu yang 1, author kedua, publisher yang ketiga, terus lebarnya itu 200. Kemudian kalau misalnya modelnya nggak kosong, kita lakukan looping lagi dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang modelnya dengan i terus bertambah, di mana mybook itu sebagai varian, kemudian model get index yang ke i. Kemudian kita lakukan pengecekan kalau misalnya mybooknya tidak sama dengan 0,
kita cek lagi kalau misalnya mybooknya lagi diarsipkan, kita masukkan nilai dari mybook ISBN, title, author diarsipkan ke dalam model. Kemudian ada load list data, ini ada string combo box stat, di mana di table to do list, this table to do list. Kemudian ada array list mybook model. Model ini kita deklarasikan sebagai get output. Kita panggil method yang terdapat pada mybook repository itu get all as dengan keywordnya itu combo box stat. Kemudian table model itu nilainya adalah new default table model dengan datanya 0. Objeknya ada ISBN, judul penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, dan status. Terus kita override public boolean is self editable, enter row, enter column, kita kembalikan nilai true. Kemudian kita lanjut, kita set modelnya, table model, bisa selection enable false, selection allowed row itu true, itu authorization mode off, set row height itu 30. Kemudian kalau model dengan tiba table column model, nilainya table to do get column model. ISBN itu 0, title yang row index kolom yang ke-1, author 2, publisher 3, year 4, page 5, status 6 dengan ukuran 150. Kemudian ini lagi pengecekan juga, kalau misalnya modelnya kosong dari i sama dengan 0, kurang ada saya isi terus bertambah. Mybooknya kita deklarasikan sebagai var, model get i, var status, mybook tidak sama dengan 0 dan mybook lagi diarsipkan. Kalau combo box sama dengan 0, combo box atau combo boxnya equal dengan selain diarsipkan dan add. Mybooknya tidak diarsipkan atau combo boxnya sama dengan diarsipkan dan mybooknya lagi diarsipkan, maka mybook kita lakukan pengecekan lagi. If mybook tidak sama dengan 0, kita masukkanlah nilainya ini tadi ke dalam table model. Kemudian kita lanjut ke search data, keywords kita butuhkan table to do, this table to do list. Kemudian ada model, nilainya ada get all as. Kemudian table model kita masukkan nilainya ini, semua ini. Kemudian kita override juga Excel editable, kita return false. Ini juga kita set model, table to do, set ini false, ini nilai true, ini nilainya off, ini nilai 30. Kemudian ini column model, table to do get column model. ISBN itu 0, title 1, author 2, publisher 3, year 4, page 5, status 6 dengan lebar 150 masing-masing. Kemudian kita mencet lagi kalau model is empty, kita lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari modelnya dengan i terus pertama. Kalau mybooknya nilainya adalah model get i, kalau status itu mybook tidak sama dengan 0 atau mybook lagi diarsipkan, jika diarsipkan atau belum diarsipkan. Kalau misalnya keywordsnya sama dengan 0 atau mybook tidak sama dengan 0 dan mybook get title constraints keywords, maka kita add nilainya ini ke dalam table model. Kemudian ada show mybook clips, string combo box stat, load list data, combo box stat, table handling. Ini show mybook hem, load home data, table handling. Ini kayak untuk nge-show halaman doang sih. Kemudian ada change mybook archive, ISBN status, ini mengembalikan, enggak ada nilai kembalian. Kita panggil change mybook archive pada mybook repository. Show mybook archive keywords combo box status, dimana kita load home archive, kemudian table handling 2 kita panggil. Kemudian show mybook search, string keywords, load search data keywords, kita panggil table handling. Kemudian ada reading mybook, parameter ISBN, kemudian ini mengembalikan nilai boolean. Kalau misalnya kita deklarasikan dulu boolean suksesnya sebagai false, kemudian kita return, berarti returnnya adalah nilai false. Kemudian lanjut end mybook, di sini ada ISBN, title, author, publisher, year, total page. Kemudian ini ada objek mybook, nilainya adalah ini. Sukses kita panggil nilai mybook repository, method add pada mybook repository, di mana nilainya adalah nilai mybook. Kalau sukses kita keluarkan output ini, kalau misalnya gagal kita keluarkan output ini. Kemudian remove mybook,
sukses kita nilai variabel sukses itu kita deklarasikan sebagai boolean, nilainya itu kita isi dengan metode dari hasil keluaran metode dari remove pada package mybook repository. Kemudian kita enter, keluarkan output enter. Kalau misalnya sukses ini apanya, outputnya. Kalau misalnya gagal ini outputnya. Kemudian change mybook, sama juga ini ada number, title, author, publisher, year, total page. Kemudian ini ada objek, ini nilai isinya. Kemudian result itu kita panggil nilai change pada mybook repository. Kalau misalnya statusnya ini kita keluarkan status, kemudian nilai arsipnya. Kalau misalnya resultnya true, ini sukses. Dia kalau false, ngeprint nilai gagal. Terus change my title, parameter response judul, nilai kita cetak dulu pesan, response titik 2, nilai variable response. Kemudian kita periksa apakah judul kosong atau hanya terdiri dari spasi. Kalau misalnya judul tidak sama dengan 0 dan judul stringnya itu lebih besar daripada 0, maka boolean resultnya kita deklarasikan sebagai nilai dari change my title yang terdapat pada mybook repository. Kemudian kalau misalnya true, sukses pesannya, berarti kalau misalnya gagal, pesan ini. Kalau misalnya pengecekan ini gagal, maka ini gagal mengubah informasi buku. Kemudian show mybook with arsip, kita deklarasikan tanpa arsip sebagai release mybook. Nilainya adalah get without arsip dari package dari mybook repository. Kemudian kalau misalnya tanpa arsip sama dengan 0, ini kita looping i sama dengan 0 sampai in tanpa arsip size-nya, kemudian i terus bertambah. Kalau mybook itu sebagai nilai dari tanpa arsip get ke i, ini pesan yang akan dicetak ini nanti. Mulai dari SBN-nya, title-nya, author-nya, publisher-nya, total page-nya kita cetak nanti. Kalau misalnya gagal, tidak ada daftar buku yang tersedia. Terus kita show mybook home, system out printer. Show mybook only arsip, di sini ada dengan arsip sebagai release mybook. Kita panggil method get only arsip, kemudian ini kita print dengan arsip, kemudian ada kita print lagi mybook arsip, diarsipkan. Kemudian ini kalau misalnya 0, kita looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari dengan arsip size dengan i terus bertambah. Kemudian mybooknya itu sebagai var, kita panggil get dengan indeks yang ke i. Kemudian kita cetak pesannya ini, pesan dari nilai dari SBN, title-nya, current page-nya, total page-nya. Kemudian kita cetak juga pesan tidak ada daftar buku yang tersedia. Kemudian kita ini kalau misalnya yang ini tidak bernilai 0, maka ini yang dicetak ya. Kemudian kita cetak enter. Kemudian yang terakhir ada method update reading mybook, parameter isBand current page, kemudian ini ada objek mybook dengan kita deklarasikan sebagai mybook baru isBand current page, sukses mybook repository update reading. Kita panggil method update reading pada mybook repository dengan parameter isBand current page. Kalau misalnya sukses kita cetak pesan ini, kalau misalnya gagal kita cetak pesan ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun pengertian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.